Bang Roni, menanggapi beberapa narasumber tadi tidak bisa menggunakan pasal 51 ayat 1 untuk Baradae. Nanti ini persidangan masih panjang Mbak Maria. Saya kan nggak mungkin saya buka semuanya seperti ini. Nah, makanya publik bilang kok si Roni ini irit bicaranya. Tapi dalam proses persidangan ini kan mulai keluar kan. Nah itu bagian dari strategi lah. Setiap pengacara itu pasti punya strategi letak masing-masing. wewenangnya di Tapi mana, dalam Bang? hal Letak ini wewenangnya, Bang? perlu kita sampaikan relasi kuasa yang disampaikan Prof. Kiki betul. Nanti kita juga akan sampaikan mengenai 51 ayat 1 karena kita sudah melakukan asesmen psikolog. Itu berkaitan juga dengan psikolog forensik kita. Ini saya sudah kasih bocoran nih karena khusus buat di catatan demokrasi. Bang Roni, tapi soal tadi pertanyaan Bang Hotman, kenapa tidak ada pilihan? Apakah memang ada ancaman? Ataukah kalau tidak melakukan itu Baradae akan dibunuh oleh FS? Itulah nanti jadi bahan kami di persidangan. Nah, itu tidak ada dalam BAP. Itulah nanti jadi bahan kami di persidangan. Baradae itu dan saya baca di BAP tidak pernah menolak. Tapi terancam, ada nggak kalimat itu? Nggak ada kata-kata terancam itu, tidak pernah menolak. Akan ditujukan dengan asesmen psikolog. Ini kan pengakuan dia langsung. Nah nanti kan di fakta persidangan. Kalau Ricky mengatakan dia menolak, memang ada di BAP-nya. Rasa takutnya itu sesuai Bang dengan asesmen psikolog, dengan latar belakang dia pendidikan dia SMA, itu semua kita akan jabarin lah di persidangan. Tetapi untuk saat ini terlalu dini buat senior Bang Hotman. Tetapi begini teman-teman, senior-senior, jadi bahwa dalam proses ini pastinya kami akan fokus terhadap pembuktian ya satu persatu. Nilai penilaian 51 ayat 1, kemudian tadi Bang Hotman menyampaikan 48. Nah itu akan menjadi kajian kami, tetapi nanti itu setelah fakta persidangan ini yang kami ikuti. Itu akan menjadi bahan kami ketika kami akan lakukan pledoi ya, menyusun pledoi, itu menjadi bahan kami. Tapi dalam proses persidangan yang terjadi saat ini sudah mulailah terbuka fakta-fakta. Karena kan posisi klien saya ini kan dikenakan pasal 340 di mana di situ pembunuhan berencana. Nah, kita sebagai pengacara tim saya dan bersama tim adalah bagaimana supaya membuktikan bahwa Richard Eliezer tidak terlibat dalam pembunuhan berencana. Kalau saya baca berkas acara pemeriksaan, tentunya saya sebagai lawyer saya akan menyampaikan pembelaan, tetapi kan kita akan mencocokkan persesuaian alat bukti dengan lainnya kan. Masalahnya itu tidak bisa dipisah, Mas. Kalau Sambo terlibat pembunuhan berencana, dia suruh siapa? Baradae. Berarti Baradae juga pasti kena pembunuhan berencana. Itu nggak bisa dipisah. Satu-satunya yang menguntungkan Baradae adalah karena dia justice kolaborator. Nggak mungkin dok si Baradae 338 sementara ini 340 nggak mungkin. Karena itu kan satu paket. Ya, jadi memang pilihannya adalah 340 atau 338. Hanya itu. 338 kayaknya udah tipis harapan untuk ditangkis, ya. 340 itu saya melihat ini mungkin tim kuasa hukumnya berterima kasih sama gua karena akulah yang pertama kali. Sudah tanda tangan kuasa ya Bang? Bukan, saya mau sesudah saya baca itu, saya baca benar seorang jenderal menangis, ya. Saya baca lagi jangka waktu dia menangis sampai kemudian terjadi kalau menangis itu jangka waktu menangis sampai kemudian penembakan cuma 45, kurang dari 45 menit dan itu tidak ada orang lain. Kalau itu berpura-pura dan waktu itu kan belum ada sandiwara, belum terbongkar. Maksud saya itulah motivasi saya melihat saya bisa masuk dari unsur bahwa pembunuhan berencana bisa lolos dari situ. Kalau 338 saya melihat agak susah untuk lolos. Dengan posisi JC Bang, justice kolaborator bisa jauh lebih dari itu lepas dari 338. Justice kolaborator kan tidak menghilangkan perbuatan, hanya dikasih keringanan. Perbuatan tetap ada, justru karena dia sudah mengaku, makanya dikasih justice kolaborator. Cuma dikurangi hukumannya gitu loh. Ya. Cuman kalau soal nangis-nangis itu Pak Hotman itu sudah terbantahkan. Ternyata itu betul-betul trik yang dibangun oleh Sambo. Sebentar dulu. Memang itu adalah trik yang dibangun dia untuk to convince gitu loh. Faktanya dari mana? Loh, kan itu yang kita bilang kalau Hotman bilang hanya kepada nangis kepada Baradae dan kemudian enggak. Ternyata semuanya. Ternyata kepada semuanya. Kalau dibilang itu jenderal kuat. Kapolri juga. Iya Kapolri juga. Jadi waktu Kapolri kan pertanyaan Sugeng itu Kapolri. Bo, kamu terlibat enggak? Enggak, sambil nangis dia bilang kalau saya ada di situ saya yang nembak kepalanya katanya itu. Jadi itu dibilang sama Kapolri Mas Sugeng. Ya, jadi bukan yang lain. Makanya saya bilang nanti ini benar-benar. Iya, jadi artinya itu adalah benar-benar perencanaan itu dengan trik nangis itu adalah tuh konsep meyakinkan bahwa dia seperti korban. Dan itulah makanya diakui oleh siapa namanya yang tadi dari Kontras itu akhirnya karena dia nangis-nangis yang tadinya
Pungki yang tadinya dia mau pergi ke Kompolnas, karena dia nangis-nangis, kemudian Pungki jadi luluh hatinya, kemudian pergi ke Propam. Waktu kita diskusi itu. Mungkin nangis-nangis belakangan bisa saja juga rekayasa. Tapi kalau seorang jenderal berdua sama ajudannya nangis, kayaknya agak susah disebutkan itu rekayasa tangisan. Makanya saya bilang tadi, saya tetap mengatakan ini kasus nasibnya Sambo ini jujur tergantung keyakinan hakim. Itu yang mana akan dipilih nanti karena apalagi kalau tidak ada bukti kuat dugaan pemerkosaan di Magelang, makin hakim di sini benar-benar subjektif keyakinan hakim. Kalau saya sih yakin betul Dok, kalau ini 340 karena apa? Itu yang kita bilang obstruction of justice itu belum pernah ada kejadian seperti ini. Obstruction of justice kan sesudah terjadi perbuatan. Yang dilakukan oleh dia. Menarik ini perkara sudah terjadi perbuatan. Justru untuk menutupi perbuatan-perbuatannya itu kemudian digerakkan semua. Pak Sugeng udah ketawa-tawa. Iya, makanya menurut saya baru kali ini perkara. Apalagi dia adalah penegak hukum ditambah sepertiga hukumannya. Jadi nggak mungkin lagi dia lepas dari 340 kecuali memang adalah RR berada E. Menurut saya itu kemudian saya justru sependapat tuh dengan Bang Hotman soal waktu yang pendek ya. Waktu yang pendek saya pernah kasih pendapat bahwa pasal 340 ini problematik ketika masuk dalam jeda waktu yang pendek. Sebenarnya bisa gitu, ini membantu aja. Waktu gitu Hotman ya. kan sudah tanda tangan surat kuasa. Ya enggak, saya ini jelas ini real. Kenapa kembali ke situ Saya ya? real ya. Bayar-bayarnya juga udah jelas. Tapi Anda tahu nggak? Berapa lama Hotman Paris kemudian membatalkan tidak jadi kuasa hukum? Itu nggak panjang, nggak berjam-jam, nggak berhari-hari. Untuk tanda tangan surat kuasanya itu kan sudah sekitar 3 hari. Ya, 3 hari masih berpikir, kan? masih ada waktu untuk berpikir. Masih ada waktu. Kalau gitu. Baradae tidak ada waktu berpikir kan? Kan kalau di polisi semuanya siap. Iya, tapi Itu nggak bisa fakta. dong. Masa kamu bunuh si itu ya? Kalau- Siap, bunuh si itu siap, nggak Kalau bisa Bang dong. Hotman jadi Baradae, bagaimana Bang Hotman bisa memposisikan dengan pangkat paling rendah? Ya, Saya tanya balik ke itulah Abang. pilihan hidup. Nggak, saya Daripada tanya dia tahu kembali kalau ke saya Abang. membunuh, kalau ketahuan saya akan masuk penjara. Ya udah saya mundur aja di pulang kampung. Saya Itu tanya pilihan kalau hidup. posisi Abang di posisi Baradae 2 ini, Ya, Baradae. ya itu pada saat itu posisi tergantung orangnya. Itu kan case by case, tergantung orangnya dong. Sama aja. Supir saya kalau saya suruh membunuh, sementara kalau dia tidak kerja, apakah dia bisa mengatakan karena anak saya tidak makan maka saya terpaksa mau menerima perintah Pak Hotman untuk membunuh? Apakah itu membebaskan dia? Ini sudah menyangkut nasib anak-anaknya. Jadi memang itu masalahnya. Itu semua pengakuan itu ada di pengakuan klienmu di BAP, bukannya rekayasa. Jadi ini keterangan ini harus sesuai dengan konstruksi hukum pidana yang secara utuh Bang. Tidak bisa hanya bicara Richard Eliezer. Kan kemarin disampaikan satu saksi saja Richard Eliezer. Tetapi fakta di persidangan ada saksi bernama Romer. Ada saksi bernama Prayogi. Itu kan semuanya fakta yang terjadi di persidangan Bang yang Roni, terungkap. pada saat BAP apakah klien Anda di bawah tekanan? Kalau skenario yang Yang awal, dipermasalahkan oleh Bang Hotman itu? kalau yang skenario awal iya di bawah tekanan. Karena Di di bawah tekanan, BAP-nya saudara Romer itu disebutkan. BAP awal itu tidak terlalu merugikan Sambo, justru Ya, itu terakhir ini yang malah merugikan Sambo. Karena itu BAP yang pertama, saksi-saksi menyampaikan kenapa merasa takut karena harus mengikuti skenario. Itu fakta persidangan loh. Kemarin yang ngomong itu Romer, Prayogi, itu mereka sampaikan. Dan satu lagi yang menarik ini, pengakuan Baradae ya. Ini mungkin pengakuan klienmu nih. Pertama, Pengakuan di mana nih Bang? Di pengakuan BAP Bang ya? Di BAP, itu Oke. di BAP konfrontasi loh saya baca. Si Baradae mengatakan satu nangis, kemudian dia cerita istrinya diapain, ya kan? Yang ketiga juga, klienmu mengatakan di BAP berulang-ulang Sambo mengajari dia untuk membuat skenario. Itu terus ini pengakuan loh. Saya nggak tahu apa ini benar atau tidak, tapi itu tertulis di BAP berulang-ulang sampai makan waktu untuk kalau begini nanti begini ya Oh begini. tidak, kalau makan waktu tidak. Kalau makan waktu tidak, saya koreksi artinya Bang Hotman. Baradae Kalau makan benar-benar waktu dalam tidak. keadaan sadar menerima perintah tersebut kalau itu benar. Makanya nanti Ini ada kami heran Bang, yang lebih tahu BAP asesmen kesana. Yang lebih tahu psikolog. BAP ke sana kok malah Bang Hotman. Bang Iya, Hotman makanya tidak jadi Bang kuasa Hotman, hukum ya Bang. Bang Hotman yang lebih banyak baca Ya BAP. karena saya baca dulu sebelum saya tanda tangan surat kuasa. Luar biasa nih diskusi malam Untuk ini. belum terima honor. Nah itu dia. Udah Panjang terima udah honor. masuk ke barat tuh. Prof Kiki respon Bang.
saya nggak tahu harus komentar apa ini ya, karena ini tragedi gitu ya, tragedi, dan bagi banyak orang ini arena untuk kepentingan. Kita bisa ketawa-ketawa di sini. Gitu. Padahal yang kita bicarakan itu tragedi. Biasanya kalau tragedi itu pantangan pertamanya adalah tertawa. Itu sebabnya kita tidak akan mendengarkan dan bisa menonton acara seperti ini kalau ada tragedi seperti ini. Yang ketawa dia duluan hostnya ini. Di luar negeri. Bang Hotman yang tadi ketawa, Bang Hotman tuh lihat tuh. Terekam kamera Bang wajah Bang Hotman. Itu satu ya. Yang kedua, saya ingin klarifikasi tadi yang soal nangis-nangis itu. Kapolri itu percaya omongan Sambo awalnya karena nangis-nangis itu gitu. Dan bersumpah atas nama Tuhan, atas nama negara, atas nama tanah air, atas nama Polri, atas nama pribadi, atas nama agama gitu. Bahwa dia tidak melakukan itu. Sampai ketika perkembangan di luar itu, perkembangan loh kok jadi kayak gitu, itu Kapolri kan berkali-kali ngeluh kok jadi begini gitu. Suruh jujur lah, Sambo itu jujur karena tidak terkendalikan isu-isu itu sampai meriksa sendiri Kapolri karena beliau kan mantan penyidik, jadi diperiksa sampai subuh, dari pagi sampai pagi lagi satu-satu dia periksa, Sambo dia periksa, ini dia periksa sebelum akhirnya memutuskan ini 340. 340 dan lalu dilepas, ya sudah kejadian. Cuman publik kan yang dengan berbagai kepentingan, yang ada partai lah, ada inilah segala macam itu tidak sabar nunggu ini semua gitu. Nah, jadi kalau kembali pada kejujuran itu tadi, dari awal memang tidak ada kejujuran. Publik menilai polisi melindungi. Tangisan itu skenario atau tidak Bang? Ya jelas skenario lah. Kenapa? Tadi yang dibahas kan sebelum peristiwanya, nangis ke Eliezer, minta Beki supaya mengambil tindakan gitu. Setelah kejadian lebih-lebih lagi. Jadi kalau kasus Pungki segala macam itu kan setelah pasca kejadian gitu. Saya lihat ya apa yang terjadi kemudian. Yang terjadi adalah dia ya panik lah. Dia tahu sebagai jenderal polisi, dia tahu apa konsekuensi tindakannya ini gitu. Nah, ketika merancang untuk obstruction of justice, dia yakin dengan kemampuannya dia bisa mengendalikan ini semua. Itu yang menjadi problem gitu. Baik, Prof. Kiki. Bukan berarti kewenangannya luar biasa. Ini jangan salah tafsir. Kenapa? Tafsir sebagian orang menganggap ini karena polisi kelebihan kewenangan. Polisi itu terlalu kuat. Bagaimana kuat dihajar media sosial, sosmednya, anak-anak ABG aja jebol, polisinya nggak bisa apa-apa. Mana polisi kuat? Yang main sosmed ini kan banyak kan anak-anak muda yang membuli ini segala macam. Polisi nggak bisa apa-apa. Kita tunggu Prof. Vicky bagaimana fakta-fakta persidangan nanti. Iya, jadi penyelesaiannya bukan masalah itu, bukan masalah kelebihan kewenangan. Salah ini. Ini penyalahgunaan kewenangan. Penyalahgunaan kewenangan. Baik, catatan demokrasi akan kembali saat lagi. Ya pemirsa, di studio catatan demokrasi sudah hadir. Di sini ada Kiai Haji Fikri Haikal MZ. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TV One dan praktisi hukum di studio yang saya hormati. Ketika terjadi satu silang sengketa mengenai perdata dan pidana yang itu berkaitan pelanggaran terhadap hak-hak kemanusiaan, maka cara yang beradab adalah melalui jalur pengadilan. Tentu pengadilan dalam hal memutuskan akan mencari fakta-fakta, menggali fakta-fakta, termasuk di dalamnya salah satunya adalah meminta kesaksian. Karena itu saksi dalam Islam disebut syahadah, yang dialami, yang diketahui, yang didengar, maka itu harus disampaikan. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Apabila berkurang, apalagi sampai melebih-lebihkan,
maka dalam Islam itu termasuk kazib, pendusta, kebohongan. Prof. Kiki mengatakan bahwa tragedi ini adalah tragedi kemanusiaan. Tapi di dalamnya banyak sekali drama, pemutarbalikan fakta, kemudian mengaburkan data-data, bahkan sampai menghilangkan data-data yang akan memperkuat dalam persidangan. Karena itu saya teringat akan sebuah kisah ketika Nabi Muhammad SAW beliau ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, apakah dosa yang paling besar?" Kata baginda Nabi, "Ketahuilah, dosa yang besar dan paling besar, sudah besar, paling besar, bapak moyangnya dosa. Pertama, menyekutukan Allah. Yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, memberikan kesaksian palsu. Memutarbalikkan fakta, bersandiwara, membuat drama agar kasus ini terbelokkan dengan hal-hal yang lain. Inilah tugas dari pengadilan untuk kemudian meraih nilai-nilai kebenaran dengan mengambil fakta-fakta yang objektif. Karena itu saya setuju dengan para praktisi hukum, kita masyarakat Indonesia berilah kesempatan kepada yang beradab proses pengadilan agar nanti keadilan memang benar-benar berdiri tegak di tengah-tengah kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak Kiai Haji Fikri Haikal MZ, kemudian Bang Saur Siagian, Pak Sugeng Teguh juga terima kasih sudah hadir. Terima kasih juga atas waktunya Bang Hotman, Bang Roni, Prof. Kiki. Kita akan tunggu jalannya persidangan, semoga tak lagi banyak drama tapi justru banyak fakta baru untuk mengungkap kasus kematian Brigadir Joshua. Saya Maria Segaf. Dan saya Andromeda Merkuri, selamat malam, sampai jumpa.